بسم الله الرحمن الرحيم. Tahrimul qadhfi bizzina wal liwat. Diharamkannya menuduh orang telah berbuat zina atau hubungan sejenis. Ini adalah dosa besar. Dan walaupun dalam hadis ini disebutkan menuduh wanita baik-baik yang tidak berzina dan dia wanita beriman. Tapi makna hadis ini juga berlaku jika yang dituduh adalah laki-laki, sama, dosa besar. Namun kenapa disebutkan wanita? Karena kebanyakan yang dituduh adalah kaum wanita. Jadi bukan bermakna kalau dituduh laki-laki bukan termasuk dosa yang membinasakan, tidak. Itu juga termasuk dosa yang membinasakan. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, makan harta anak yatim, disebutkan makan, bukan berarti selain untuk dimakan berarti boleh, tidak. Sama saja, mau untuk makan, untuk bangun rumah atau beli mobil, sama dengan makan riba. Untuk dimakankah? Beli makanannya atau untuk bangun rumah, beli mobil, sama hukumnya. Tapi kenapa disebut makan? Karena itu kebanyakan yang dilakukan oleh orang. Ini istilah para ulama, yakhruju makhrajal ghalib. Jadi ayat datang dalam bentuk yang paling banyak, tapi bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Baik. Jadi sama saja, walaupun yang dituduh adalah kaum laki-laki, juga dosa besar. Dan Allah memberi peringatan keras di surat An-Nur, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik telah berzina. Kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi kalau diangkat di pengadilan, si penuduh ini oleh hakim diminta mendatangkan 4 orang saksi. Itu pun bukan sembarang saksi. Saksinya harus muslim semuanya. Dan mereka melihat seperti timba masuk ke dalam sumur. Jadi kalau mereka bilang, kami melihat mereka berduaan, kami melihat mereka berdua masuk kamar hotel, belum cukup. Belum cukup. Jadi ini enggak main-main. Ini tuduhan serius. Harus betul-betul mereka lihat berzina. Kan belum bisa dipastikan mereka berzina atau tidak. Walau sudah berduaan. Belum tentu kan? Ini tuduhan serius. Jadi 4 orang saksi ini masing-masing harus melihat betul-betul berzina. Makanya kata para ulama, hampir mustahil dibuktikan. Kecuali orang yang berzina itu yang mengaku. Iya. Maka jika dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kata Allah, cambuklah dia sebanyak 80 kali cambukan. Jadi yang menuduh malah yang dicambuk. Karena menuduh sembarangan, tidak ada saksi. Dan jangan kalian terima persaksiannya selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah berikan 3 hukuman. Pertama, cambuk 80 kali. Yang kedua, jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Dan yang ketiga, mereka dihukumi sebagai orang-orang yang fasik. Ayat berikutnya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan. Anna qadfal kafir laisa minal kabair. Kata Syekh, bahwasannya menuduh orang kafir berzina itu bukan termasuk dosa besar. Artinya si penuduh enggak bisa mendatangkan saksi. Maka itu bukan termasuk dosa besar. Ini dipetik oleh Syekh mafhum daripada hadis.
Karena hadis mengatakan menuduh wanita beriman. Berarti kalau dia bukan wanita beriman, maka bukan dosa besar. Sebab yang dikatakan dosa besar di sini kalau yang dia tuduh wanita beriman. Kenapa jamaah sekalian? Minimalnya karena dua sebab. Yang pertama, orang kafir tidak punya kemuliaan. Kenapa menuduh wanita beriman ini dosa besar? Karena dia mulia. Sedangkan orang kafir, dia tidak punya kemuliaan sedikit pun. Kemuliaannya hilang. Seperti kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih buruk, lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi hilang kemuliaan orang yang melakukan dosa terbesar. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menuduh dia berzina juga dosa. Namun karena dia orang yang hina, dosanya tidak sampai dosa besar. Ini sebab yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian. Karena orang kafir itu enggak jauh-jauh dari zina. Kalau kufur saja mereka lakukan, apalagi zina. Dan ini kita bisa melihat hari ini. Kita sering dengarkan hari ini, terutama di negeri-negeri mereka. Bagaimana bebasnya mereka berhubungan antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan apa-apa. Tidak ada ikatan pernikahan. Bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi tetap saja nggak boleh kita menuduh mereka berzina. Namun andai ada orang muslim melakukannya, itu tidak termasuk dosa besar. Karena mereka memang nggak jauh dari hal itu. Itu hal yang biasa bagi mereka. Bagi mereka itu bukan sebuah masalah. Hidup tanpa nikah bukan masalah. Berhubungan seperti suami istri sebelum nikah bukan sebuah masalah. Maka tidak termasuk dosa besar kalau ada orang yang menuduh mereka berzina. Baik.